Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajarannya yaitu muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Baiklah, akan segera kita mulai. Untuk muatan yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN. Pada mata pelajaran PPKN ini kita akan belajar yang pertama, cara mensyukuri keberagaman dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bersikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang mendukung keberagaman dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang besar, terdiri atas banyak suku bangsa. Pada setiap suku bangsa memiliki tingkat keberagaman bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Diperlukan sikap saling menghormati dan menghargai dalam setiap perbedaan yang ada pada masyarakat. Nah, kita perhatikan bagaimana cara mensyukuri keberagaman dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali keberagaman sosial. Keberagaman sosial tersebut meliputi adat istiadat, bahasa, dan agama. Adat istiadat dapat diartikan sebagai aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Adapun adat adalah bentuk dari ide atau gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, serta aturan yang lain dan saling berkaitan menjadi satu sistem kesatuan. Adapun istiadat dapat diartikan sebagai kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Terhadap adat istiadat yang beraneka ragam di Indonesia, kita harus mampu memahami, bertoleransi, dan mensyukurinya. Karena keanekaragaman tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Masih muatan PPKN. Selanjutnya, bagaimana cara bersikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Setiap daerah di Indonesia mempunyai keberagaman adat dan budaya yang beraneka macam. Keberagaman adat tersebut ada yang sesuai dengan adat budaya di daerah kita, ada pula yang tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Oleh sebab itulah, kita harus mampu mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap yang dapat kita kembangkan antara lain: 1. Tidak membeda-bedakan strata sosial. Jadi tidak membeda-bedakan mana apakah itu dia orang miskin atau orang kaya, jadi tidak dibeda-bedakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati, menghargai adat, budaya, dan agama orang lain.
Yang ketiga, saling bersosialisasi dengan manusia lainnya. Yang keempat, saling membantu antar sesama suku bangsa. Kemudian yang kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, itu 5 hal cara kita bersikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Kita lanjutkan. Masih muatan PPKN. Nah, di sini bagaimana cara melakukan kegiatan yang mendukung keberagaman dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Kegiatan yang berhubungan dengan sosial, kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yang bernilai positif harus didukung dan diikuti. Beberapa kegiatan positif yang berhubungan dengan keberagaman dalam masyarakat, yaitu 1. Sikap saling toleransi. 2. Mengadakan gotong royong dan kerja bakti. 3. Mengadakan dan mengikuti acara-acara kebudayaan. 4. Mengadakan bermusyawarah dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima, mengadakan upacara yang berhubungan dengan pelestarian budaya. Misalnya lomba menari daerah. Nah, itulah 5 hal cara kita melakukan kegiatan positif ya maksudnya, yang mendukung keberagaman dalam masyarakat. Nah, menginjak ke muatan pelajaran yang kedua ya. Selanjutnya menginjak ke muatan pelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini, kita akan belajar tentang pengertian iklan, kemudian unsur-unsur iklan, terus pengertian kata kunci pada iklan, dan kita juga akan pelajari ciri-ciri kata kunci pada iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produser atau pemrakarsa yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuan dari iklan adalah agar masyarakat tertarik untuk membeli barang dan jasa tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri dari iklan yang baik. Yang pertama, ciri-ciri iklan yang baik itu adalah kalimatnya singkat dan jelas. Jadi kalimat pada iklan itu harus singkat dan jelas. Kalimat yang singkat dan jelas pada iklan terjadi pada headline. Headline dapat berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Headline ciri-cirinya mempunyai tulisan menonjol, baik dari segi ukuran maupun warna, mengandung kesan yang kuat terhadap pembaca. Kemudian,
ciri-ciri iklan yang baik yang kedua adalah bahasanya mudah dipahami dan menarik. Bahasa yang singkat, padat, dan jelas membuat pembaca mudah untuk memahami pesan yang ada pada iklan. Adanya penataan yang baik dari segi bahasa, tulisan, dan warna memberikan kesan menarik kepada para pembaca. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik yang ketiga adalah tulisan dan gambarnya menarik. Tulisan harus dibuat simple dan gambar yang digunakan harus menarik. Jika tulisan dan gambarnya sudah dapat menarik pembaca, maka tujuan iklan yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih besar keberhasilannya. Nah, itulah pengertian iklan, juga ciri-ciri iklan yang baik ya. Berikut ciri-cirinya iklan yang baik. Kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur iklan. Iklan yang baik dan efektif mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, attention. Apa itu attention? Yaitu perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian pembacanya, yaitu masyarakat umum. Kemudian unsur-unsur iklan yang kedua adalah interest, yaitu minat. Setelah mendapat perhatian pembaca, maka dapat ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dari konsumen. Kemudian unsur-unsur iklan yang ketiga adalah desire atau keinginan. Desire atau keinginan yaitu suatu cara yang dapat dilakukan untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen melalui iklan tersebut. Jadi, desire atau keinginan yaitu suatu cara yang dapat dilakukan untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen melalui iklan tersebut. Selanjutnya yang keempat, unsur-unsur iklan tersebut yaitu conviction, artinya rasa percaya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen. Oleh sebab itu, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata testimoni. Selanjutnya, unsur-unsur iklan itu yang kelima adalah action. Apa itu action? Yaitu tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar pembeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, itu unsur 5 hal ya mengenai unsur-unsur iklan. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Masih muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari pengertian kata kunci.
pengertian kata kunci pada iklan. Kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lainnya. Kata kunci juga dapat diartikan sebagai kata yang mewakili dari konsep yang disebutkan. Kata kunci memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Selanjutnya yang kedua, mengandung kata yang unik dalam sebuah bacaan. Dan yang ketiga, kata kunci memiliki ciri-ciri mewakili sebagian besar keseluruhan topik. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, itulah pengertian kata kunci pada iklan beserta ciri-cirinya. Kita lanjutkan. Masih muatan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri kata kunci pada iklan. Ciri-ciri kata kunci pada iklan. Kata kunci yang digunakan pada iklan-iklan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan dalam judul iklan. Kemudian yang kedua, terdapat pada awal iklan. Yang ketiga, kata kunci yang berhubungan dengan gambar iklan. Nah, berikut ini merupakan contoh penggunaan kata kunci pada iklan. Nah, ini contoh kata kunci pada iklan. Nah, sebuah iklan bertuliskan cintai tubuh Anda. Cintai tubuh Anda dengan mengonsumsi sayur-sayuran. Kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi, ya. Atau ada lagi seperti ini. Makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Masih muatan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh gambar iklan, ya. Gambar iklan yang terdapat pada media cetak, juga gambar iklan yang terdapat pada media elektronik. Nah, ini iklan yang terdapat pada media cetak. Nah, ini ya. Ini contoh iklannya seperti ini. Ini salah satu contoh iklan yang terdapat pada media cetak. Yang kedua, ini salah satu iklan yang terdapat pada media elektronik. Nah, ini ya, ada gambarnya. Nah, ini contoh ya, contoh gambar iklan seperti ini. Baiklah siswa dan siswi sekalian, itu saja yang dapat Bapak jelaskan mengenai
tema 3 ya, subtema 1, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian tidak lupa dari Bapak semangat terus untuk belajar ya. Nah, itu saja dari Bapak. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.